Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu daripada kelanjutan cerita selanjutnya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan daripada cerita yang sebelumnya, yaitu tentang Resi Manumayasa yang berangkat ke Sawarga Maniloka untuk melawan Prabu Kalimantaya. Dan kemudian Prabu Kalimantaya pun berhasil dikalahkan dan jadilah pusaka-pusaka. Dan dengan kejadian diangkatnya Resi Manumayasa ke Sawarga, kemudian berhasil mengeluarkan anak-anaknya di dalam bungkusan dan akhirnya lahir ke dunia. Dan kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang salah satu anak daripada Resi Manumayasa. Tunggu terus dan simak video ini sampai akhir dan kita akan saksikan ceritanya bersama-sama. Cerita kali ini akan berawal yaitu di negara Wirata yang dipimpin oleh Prabu Basumurti. Prabu Basumurti memanggil sang patih yaitu Patidenda dan tidak lupa sang adik yaitu Basuketi. Basuketi adalah sang adik raja yang juga kepercayaan dari Prabu Basumurti karena memiliki ketangkasan dan juga kecerdasan yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini Prabu Basumurti ingin membahas tentang sebuah padepokan yang dibangun dan tanpa memiliki izin, yaitu di hutan negara Wirata, yaitu di alas Mandalika telah berdiri sebuah pertapan yang bernama Pertapan Pujangkara. Di Pertapan Pujangkara sendiri yaitu ada seorang begawan atau resi yang bernama Resi Janaloka. Resi Janaloka mengajarkan sebuah ajaran yang baru yang tidak diketahui oleh sang raja dan juga para resi di kerajaan Wirata. Kemudian Prabu Basumurti pun pernah untuk mengusir yaitu Resi Janaloka serta menghancurkan Pertapan Pujangkara, namun tidak berhasil. Resi Janaloka yang bersikeras bahwasanya dia mengajarkan ajaran yang baik, kemudian tidak menerima apabila Pertapan Pujangkara dihancurkan dan dipindahkan. Dan dengan banyaknya desakan itu kemudian Prabu Basumurti pun tidak punya pilihan lain selain dari mengutus sang adik yaitu Basuketi. Basuketi pun kemudian menyiapkan beberapa prajuritnya dan langsung menuju ke Pertapan Pujangkara. Kemudian cerita akan berubah yaitu di sebuah negara yang bernama negara Madenda Praja yang dipimpin oleh Prabu Drumasa. Prabu Drumasa mendatangkan patihnya yaitu Patih Kalajendra. Dan tak lupa pula dia menghadirkan seorang begawan yaitu begawan kepercayaannya yaitu Resi Dewapra. Resi Dewapra adalah merupakan sesepuh negara dan juga kepercayaan dari Prabu Drumasa. Kemudian sang resi pun membicarakan tentang kematian dari ayah Prabu Drumasa yang dibunuh oleh Resi Manumayasa. Dan kemudian Prabu Drumasa pun merasa sangat marah dan berniat untuk membalas dendam secara langsung kepada Resi Manumayasa. Kemudian Prabu Drumasa pun hendak pergi dari negaranya yaitu negara Madenda Praja dan menitipkan negaranya kepada Patih Kalajendra. Dan kemudian Prabu Drumasa pun pergi dari kerajaan bermaksud untuk balas dendam kepada Resi Manumayasa. Di perjalanan Basuketi bertemu secara kebetulan dengan Prabu Drumasa. Prabu Drumasa yang berangkat dari negaranya untuk membalaskan dendam kepada Resi Manumayasa tiba-tiba bertemu dengan Basuketi yang sedang menuju ke Pertapan Pujangkara. Kemudian terjadilah sebuah perselisihan dan pertengkaran pun terjadi antara Prabu Drumasa dan Basuketi. Pasukan yang dibawa oleh Basuketi berhasil dikalahkan oleh Prabu Drumasa dan Basuketi pun bukanlah lawan dari Prabu Drumasa. Prabu Drumasa memiliki kesaktian yang sangat luar biasa sehingga Basuketi merasa terdesak dan tidak bisa melawan. Dan ketika Basuketi kalah dan kemudian akan dibunuh oleh Drumasa, datanglah seseorang untuk menolong Basuketi.
Seseorang yang tanpa diduga-duga itu adalah merupakan Sakutrem, anak dari Resi Manumayasa. Sakutrem yang sudah beranjak remaja disuruh oleh sang ayah yaitu Resi Manumayasa yang mendapatkan ilham untuk membantu daripada Basuketi. Kemudian Basuketi pun ditolong oleh Sakutrem dan melawan Prabu Drumasa. Prabu Drumasa pun kemudian dilawan oleh mereka berdua yaitu Sakutrem dan Basuketi. Mereka berdua pun menyatukan kekuatan dan Prabu Drumasa pun mulai keteter. Prabu Drumasa semakin terdesak dan akhirnya berhasil dikalahkan oleh mereka berdua. Sakutrem akhirnya bertemu dengan Basuketi dan kemudian mereka berdua pun pergi menuju ke pertapaan Pujangkara. Dan sesampainya mereka berdua di pertapan Pujangkara, benar saja bahwa di sana ada seorang begawan yang bernama Resi Janaloka. Basuketi pun kemudian menghampiri sang resi dan kemudian menyampaikan mandat dari sang raja yaitu kakaknya sendiri. Basuketi kemudian mengatakan bahwasanya padepokan ini harus dihancurkan dan sang resi harus diusir dari negara Wirata. Namun kemudian sang resi pun kembali beralasan, namun alasan kali ini berbeda dari alasan-alasan sebelumnya. Resi Janaloka melihat Basuketi bahwasanya Basuketi adalah seseorang yang pintar dan kemudian menawarkan ajaran yang dibawanya kepada Basuketi. Basuketi yang awalnya menolak lalu kemudian dibujuk oleh Sakutrem dan akhirnya mendengarkan ajaran tersebut terlebih dahulu. Basuketi berniat untuk mendengarkan ajarannya terlebih dahulu sebelum menghancurkan dan mengusir Resi Janaloka. Dan kemudian Resi Janaloka pun mengajarkan bahwa yang diajarkan di dalam pertapannya itu adalah Witsapitra Jamurdwipa. Basuketi lama mendengarkan ajaran ini dan kemudian mengenali bahwa ini adalah ajaran yang baik dan merupakan sebuah ajaran kemanusiaan yang sangat luas. Basuketi berpendapat bahwasanya ajaran ini bukanlah ajaran yang buruk dan bahkan mengajarkan kebaikan kepada masyarakat, dan bahkan masyarakat serta pengagung pun atau para pemimpin harus mengetahui tentang ajaran ini. Dan kemudian Resi Janaloka pun tidak lupa menambahkan bahwasanya barang siapa pemimpin yang mendapatkan ajaran Witsapitra Jamurdwipa akan mendapatkan ajian atau mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia, akan mendapatkan sebuah pengakuan dari seluruh dunia dan mendapatkan wibawa yang sangat besar di hadapan masyarakat. Memang ajaran ini mengajarkan ajaran yang sangat luas dan bagus untuk diterapkan oleh para pemimpin. Dan tanpa sadar pun kemudian Basuketi mempelajari dan memahami dari ajaran Witsapitra Jamurdwipa dan kemudian setuju untuk mengatakan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang baik. Dan begitulah cerita daripada Bas mendapatkan Witsapitra Jamurdwipa yang merupakan ajaran kemanusiaan dan kemudian menjelaskan kepada sang kakak yaitu Prabu Basumurti. Prabu Basumurti pun kemudian tidak lama dari itu menyerahkan kerajaan kepada sang adik yang lebih memiliki ilmu dan kapasitas daripada dirinya yang kemudian sudah dipercaya menjadi seorang raja. Sang kakak Basumurti berpendapat bahwasanya sang adiklah yang lebih berhak mendapatkan kerajaan karena berpengetahuan sangat luas dan memiliki kepercayaan terhadap masyarakat. Dan demikianlah kemudian Basuketi pun menjadi seorang raja. Dan dari kejadian itulah persahabatan antara Sakutrem dan Prabu Basuketi pun mulai terjalin. Banyak sekali kerjasama yang dilakukan oleh mereka berdua dan tentu saja akan terus berlanjut. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah memberikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa untuk tunggu terus cerita selanjutnya. Jangan lupa terus berikan dukungan dengan like, subscribe, serta share. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya.